seharusnya guru tersebut, kalau misalkan ada siswa yang ngeluh tugas, perlu dievaluasi. Pertama dibikin ini dulu ya. Pertama dibikin mungkin Google Form, kuesioner, apakah tugasnya selama ini berat atau ringan. Dan saya sudah melakukannya. Terus kalau misalkan ternyata banyak ngomong berat gitu ya, yang sedang sedikit, yang ringan sedikit, yang ngomong berat banyak, maka perlu dievaluasi tugasnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aulia. Saya adalah guru matematika di SMP Pesat atau bisa dikenal dengan guru receh yang berfaedah. Nah, sebelum teman-teman pernah dengar nggak? Di TikTok itu ada yang viral, yaitu ada guru yang bikin postingan dan mendoakan siswanya yang tidak mengerjakan tugas, yang mengeluh itu didoakan mati. Wah, parah nggak tuh gurunya? Saya nggak tahu apa tujuannya. Mungkin maksudnya bercanda gitu kan. Mungkin maksudnya ke siswa yang itu ya, ke siswanya dia sendiri, dan mungkin maksudnya bercanda. Tapi kan kalau dipasang di online, semuanya nonton. Sehingga banyak orang yang berspekulasi macam-macam kepada guru tersebut. Ya termasuk saya kelihatnya kok ini aneh. Ada guru yang sedang mendoakan siswanya cepat mati. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya. Nah, udah lihat kan contohnya ya? Jadi kayak gitu tuh contohnya. Jadi ada guru yang melakukan hal seperti itu. Nah, seharusnya guru tersebut, kalau misalkan ada siswa yang ngeluh tugas, perlu dievaluasi. Pertama dibikin ini dulu ya. Pertama dibikin mungkin Google Form, kuesioner, apakah tugasnya selama ini berat atau ringan. Dan saya sudah melakukannya. Terus kalau misalkan ternyata banyak ngomong berat gitu ya, yang sedang sedikit, yang ringan sedikit, yang ngomong berat banyak, maka perlu dievaluasi tugasnya. Ya, sehingga tugasnya perlu diringankan agar anak-anak bisa mengerjakan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih komen-komen yang di TikTok tentang tugas. Ya, kita lihat yang satu ini. Dibacain aja, Pak. Nih, komen yang pertama, materi sedikit, tugas membukit, nilai jelek menjemput. Wah, itu ada siswa yang ngomong gitu. Wah, berarti ini gurunya harus evaluasi nih. Masa materi sedikit tapi tugasnya banyak gitu ya? Seharusnya sih begini, materinya coba diperbanyak, terus diperjelas kalau bisa ya, sebisa mungkin diperjelas, baru dikasih tugas dan tugasnya ringan. Harus seperti itu. Guru saya, ini dari Dio Brando, wah. Guru saya cuman kasih tugas, minggu depan langsung ulangan. Katanya baca aja kan, kamu punya buku paket di rumah. Nah, ini kacau juga nih. Kan kalau yang namanya baca buku ya mending nggak usah sekolah. Mending belajar aja. Nggak, kenapa harus sekolah? Kan kalau sekolah kan harus diajarin. Kalau tidak diajarin, cuma dikasih tugas doang, ya nggak usah sekolah seharusnya kan kayak gitu ya. Ini guru nggak boleh kayak gini ngomongnya ya. Jadi jangan ngasih tugas doang. Terus ada yang ngomong lagi. Guru anakku ngasih tugas ortu. Ini nih orang tua nih. Guru anakku ngasih tugas ortu disuruh mendampingi anak. Gak taunya salah konsep katanya. Padahal saya ikutin buku dan katanya itu mengecoh. Waduh. Ini serem juga nih kalau ada komentar seperti ini. Ya. Bukunya tidak sesuai dan kata gurunya ini bukunya mengecoh gitu kan. Nah, padahal harus dikasih penjelasan dulu gurunya. Ini biasanya nggak ngasih penjelasan, sehingga ketika lihat di buku, dibilang bukunya mengecoh. Padahal belum tentu. Nah, ada lagi. Kalau guru saya cuma ngejelasin terus kerjain soal. Nggak dikoreksi. Nggak dikasih tahu nilainya berapa. Wah, ini juga bahaya nih.
Ya, oke lah kalau mungkin nggak dikasih tahu nilainya mungkin punya alasan gitu ya. Tapi kalau sampai nggak dikoreksi atau nggak dilihat sama sekali, wah itu bahaya. Udah mengerjain tugas, dijelasin enggak, diperiksa enggak. Nah kan ini kacau ya. Nah, ada lagi misalkan, ini banyak nih semuanya nih. Ini saya lihat lagi komentar yang lain. Tapi guru saya gak ngejelasin materinya, cuma penjas doang dijelasin. Harusnya dijelasin ya. Nih, satu lagi dah. Ada yang ngomong gini, mana pelajaran, yang kami lihat hanya tugas. Lihat tuh komentar-komentarnya. Artinya ternyata banyak siswa yang ngerjain tugas, terus materinya nggak dijelasin. Nah ini wajar kalau siswanya ngeluh, ya kan? Apalagi kalau ada guru yang komen begitu, ngedoain gitu kan, itu bahaya. Walaupun mungkin maksudnya lucu-lucuan dan sebagainya, tapi tetap aja itu nggak sopan gitu, nggak beradab. Kenapa? Ini saya jelasin ya. Guru itu punya 7 kewajiban yang harus dilihat. Nah, walaupun ilmu saya receh ya, saya tidak jurusan pendidikan. Tapi karena saya udah punya pengalaman guru selama 5 tahun, ini saya akan jelasin ya. Guru itu punya 7 kewajiban. Ya, punya 7 kewajiban. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Ya, ada 7. Nah sekarang kalau cuma ngasih tugas, pertama mendidiknya ada nggak, gitu ya? Mengajarnya ada nggak, ngejelasinnya? Membimbing berarti dijelasin lebih rinci ya. Terus mengarahkan ada nggak? Ketika diarahkan dikasih macam-macam gitu kan? Terus dilatih, ada latihannya nggak? Baru kasih tugas tuh, ya. Terus menilai dan mengevaluasi. Kalau misalkan mengajarnya nggak ada, membimbingnya nggak ada, apalagi mengarahkan, ya kita tidak bisa menjalankan tugas sebagai guru dong ya. Sebagai guru kita tidak menjalankan semua kewajiban sebagai guru dong. Karena dari 7 ini kita hanya menjalankan beberapa. Apalagi tidak ada ngajarnya, tidak ada bimbingannya, tidak ada arahannya. Seharusnya guru kasih penjelasan. Dan kalau misalkan siswa ngeluh dengan tugas yang berat, harusnya dievaluasi. Selama ini memang tugasnya berat. Karena itu saya sendiri suka mengevaluasi. Nanti saya akan memperlihatkan di statistiknya. Saya bikin Google Form. Dan di Google Form ini saya menilai ternyata banyak siswa yang menilai saya tugasnya yang ringan lebih banyak dibanding tugas yang berat. Sisanya ngomong sedang. Yang ngomong sedang ya berarti biasa aja gitu ya. Tidak merasa berat. Atau mungkin nggak ringan-ringan amat. Ya ini sama juga matematika ya. Saya kan cuma kasih 2 soal ya. Atau 3 soal biasanya. Soalnya dan itu ringan-ringan. Wajar kalau orang ngomongnya sedang, tidak berat. Tapi perbandingan berat dan ringan itu tapi perbandingan berat dan ringannya, kata anak-anak dari kuesioner, itu lebih banyak yang ringannya. Coba. Dari situ, saya mengevaluasi, berarti selama ini tugas saya normal. Karena ketika saya berikan kepada siswa yang merasa berat itu tidak banyak, hanya sedikit. Ya. Kan nggak mungkin saya ringankan lagi, hanya gara-gara hanya 1 orang atau 2 orang siswa yang merasa berat. Ya. Tapi kalau misalkan, kalau guru-guru evaluasi, ternyata yang ngomong berat itu banyak. Misalkan ya, nih sambil saya buka ya, saya lihat responnya di kuesionernya. Ini ya dari beberapa tanggapan 85 ya. Ringkasannya, yang ngomong berat 3 orang, itu 3,5% ini yang ngomong berat. Ya. Wajar kalau dia ngomong berat tuh wajar. Kita nanti bikin semudah-mudah pun ada aja yang ngomong berat gitu ya. Nah, yang ngomong ringannya 24%.
perbandingannya 8:1 gitu kan. Yang ngomong ringan 24%, tapi yang ngomong beratnya hanya 3% atau 3,5 gitu ya. Artinya yang saya lakukan ini berarti sudah sesuai. Secara umum itu tidak berat-berat amat. Kenapa yang ngomong berat cuma 3%? Cuman 3 orang ya. Nah, terus yang ngomong sedang 61%, yang artinya ngomong sedang wajar ya. Artinya nggak berat-berat amat, ya kalau ngaring-ngaringan juga. Karena yang saya berikan adalah tugas wajib yang sifatnya matematik, wajar kalau ini yang ngomong ringannya sedikit. Tapi di antara ringan dan berat, itu lebih banyak yang ringan. Ya. Nah, guru-guru juga coba melakukan hal ini. Kita ada evaluasi apakah tugas yang dirasakan siswa ini berat atau ringan. Kan kasihan ya, udah nggak dikasih penjelasan, tugasnya berat lagi. Kalau saya, alhamdulillah, saya sedikit kasih penjelasan. Tapi karena waktunya nggak cukup, penjelasannya juga nggak banyak. Ya, jadi untuk yang saya ajarkan, mohon maaf kalau penjelasannya tidak banyak-banyak. Kenapa? Karena waktunya habis, gitu ya. Nah, tapi intinya, saya berusaha kasih penjelasan sampai waktunya habis. Baik lewat materi, ataupun lewat kuis, dan sebagainya. Nah, karena itu, untuk guru-guru, jangan beri tugas yang berat-berat. Caranya nggak apa? Dievaluasi dulu, pakai kuesioner. Seberat apa sih tugas kita? Berat apa enggak? Terus yang kedua, jangan juga suka ngedoain. Jangan juga bikin konten-konten yang aneh-aneh lah. Kayak tadi, masa ada yang ngedoain mati dan sebagainya, itu kan nggak beradab banget. Harusnya, kalau ada orang yang ngeluh tugas, kita evaluasi apakah tugas kita ringan dan berat. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.